Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Ya. Niscaya Allah akan memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Ini surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Kata as-sadid itu merupakan bentuk sifat musabbahah. Ya. Dari kata as-sadad yang maknanya adalah ketepatan. Kata as-sadid itu juga diambil dari kata tasdidus saham. Artinya membetulkan anak panah. Ya, agar anak panah itu tepat sasaran. Karena kalau letaknya salah, maka sasaran itu juga akan jauh dari tujuan yang diinginkan. Nah, di dalam ayat ini, sadida itu bisa berarti sawaban. Jadi qaulan sadida maknanya adalah qaulan sawaban. Perkataan yang benar. Ini menurut pendapat Ibnu Abbas. Kalau menurut Qatadah makna qaulan sadida maknanya adalah qaulan adlan. Jadi perkataan yang adil. Sementara Al-Hasan itu menafsiri sadida dalam ayat ini sebagai sidqan. Perkataan yang jujur. Jadi ada 3 makna yang diambil oleh para mufassir. Perkataan yang sadid, itu ada yang mengatakan benar, adil, dan jujur. Sebagian mufassir itu mengatakan qaulan sadida itu maknanya qaulan mustaqimah. Perkataan yang lurus. Ini sebagaimana di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau ketika menafsiri ayat ini, beliau berkata, yaqulu ta'ala amiran ibadahul mu'minina. Allah telah berkata memerintahkan hamba-hambanya yang beriman, bitaqwahu, agar dia bertakwa kepada Allah. Wa ayya'buduhu ibadata man ka'annahu yarah. Dan dia hendaknya beribadah kepadanya dengan ibadah ya seolah-olah dia itu melihat Allah. Jadi bertakwa dengan sebenar-benarnya. Kemudian wa ayyaqulu qaulan sadida, dan hendaknya mereka itu berkata dengan perkataan yang sadid. Maknanya kata beliau ay mustaqimah, la i'wijaja fihi wala inhiraf. Makna sadid itu adalah mustaqim, lurus. La i'wijaj, ya, tidak bengkok. Wala inhiraf, tidak menyimpang. Ini kata beliau. Nah, masalahnya adalah kriterianya ini apa? Untuk mengatakan, oh ini perkataannya benar, lurus, tidak menyimpang, tidak bengkok. Nah, kalau kita lihat dengan redaksi sebelumnya, maka perkataan yang lurus, benar, tidak bengkok, itu kriteria atau standarnya adalah Islam, seharusnya begitu. Karena disuruh pertama itu standarnya dulu dibeneri, ini ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun apakah perkataan itu akan menimbulkan kebencian yang sekarang sedang banyak dibahas di Undang-Undang ITE, ujaran kebencian, ataukah akan menimbulkan gejolak sehingga masyarakat ada pro ada kontra, atau sebaliknya perkataan itu bisa mendinginkan suasana yang panas, maka itu bukan kriteria sadid, bukan kriteria benar, bukan kriteria shawab atau mustaqim. Jadi itu bukan standarnya. Standarnya itu adalah ya Islam. Hal ini diperkuat misalnya dengan perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dimintai nasihat oleh Abu Dzar Al-Ghifari.
Ini hadisnya cukup panjang. Bisa dibaca di Su'abul Iman atau di Hilyatul Aulia atau di dalam kitab-kitab yang lain. Abu Dzar ketika minta nasihat oleh Rasulullah dikatakan, "Qulil haqqa wa in kana murran." Katakanlah yang hak, yang benar, walaupun itu pahit. Artinya, yang benar itu belum tentu menyenangkan, baik menyenangkan untuk diri sendiri atau menyenangkan masyarakat. Kemudian Abu Dzar berkata, ya Rasulullah itu kepada Rasul, "Zidni, tambahi lagi nasihatnya ya Rasulullah." Maka Rasulullah mengatakan, "La takhaf fillah laumatal laim." Janganlah engkau takut karena Allah akan celaan orang-orang yang suka mencela. Yakni kalau benar perbuatan itu lakukan. Kalau itu hak, jangan ditinggalkan gara-gara khawatir akan celaan orang. Ini menunjukkan bahwasanya kriteria sadida itu adalah benar menurut Islam. Ini juga diperkuat dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, "Afdhalul jihad kalimatu haqqin kalimatu adlin." Seutama-utama jihad itu adalah ucapan yang adil, kalimat yang adil. Inda sultanin jair, di hadapan penguasa yang zalim. Nah, ini tentu ucapan begitu akan menyebabkan orang nggak senang. Apalagi itu diucapkan kepada orang yang zalim. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dua perintahnya, pertama bertakwa, yang kedua jaga ucapan supaya konsisten berbicara itu yang benar, yang lurus. Nggak usah toleh-toleh kiri kanan. Ya. Terus Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan balasan. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi dua hal tadi Allah kasih dua juga balasannya. Yang Ibnu Katsir ketika mengatakan terhadap ayat ini beliau mengatakan wa wa'adahum annahum idza fa'alu dzalik. Allah telah menjanjikan annahum idza fa'alu dzalik, kalau mereka itu melakukan yang demikian itu, asabahum alaihi bi ayyusliha lahum a'malahum. Maka Allah akan mengganjar dengan cara apa? Memperbaiki amal-amal mereka. Ay wafiquhum lil a'malis shalihah. Yakni dengan cara akan memberikan taufik ya, untuk mengerjakan amal-amal yang soleh. Jadi akan mudah dia itu melakukan amal soleh. Caranya bagaimana? Bertakwa pada Allah, ngomongnya dijaga. Wa ayyaghfira lahumudz dzunuba al-madiyah. Yang kedua, Allah akan berikan ampunan terhadap dosa yang lampau. Wa ma qad yaqa'u minhum fil mustaqbal yulhimuhum at-taubata minha. Ya, adapun dosa yang akan datang, itu Allah akan jaga juga dengan apa? Bisa Allah berikan ilham untuk bertobat ya, dari dosa itu. Ini balasan yang luar biasa. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, perintah ini kepada orang yang beriman, siapapun dia. Ya, asal dia muslim, beriman, maka itu hendaknya dilakukan. Nah, apalagi kalau ini terkait dengan dakwah, ya, mendakwakan diri, ya, kita mengiltizamkan diri untuk menjadikan hidup kita ini mengemban misi Islam. Maka perlu kita tegaskan bersama, kita tancapkan dalam hati kita bahwasanya dakwah ini bukanlah penyamaran. Tauriyah itu memang boleh. Tauriyah itu adalah mengucapkan satu ucapan yang punya dua makna atau lebih. Kita menghendaki makna yang jauh, orang memahaminya makna yang dekat. Ini boleh dalam rangka apa? Dalam rangka kita misalnya ingin menghindari sebuah kemudaratan. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat, termasuk juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Maslamah itu berkata kepada Ka'ab bin Al-Ashraf, ini musuh Nabi,
Beliau berkata kepada Ka'ab ini, "Inna hadzal rajul qad arada shadaqatan wa qad annana." Sesungguhnya lelaki ini yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Qad arada shadaqah. Dia itu menginginkan sedekah, zakat. Betul kan? Nabi Muhammad itu ingin kaum muslimin itu membayar zakat. Wa qad annana, dan sesungguhnya Rasulullah itu telah menjadikan kami ini harus bekerja keras. Ya, kecapean. Jadi ungkapan ini ungkapan yang tidak salah, tetapi difahami oleh Ka'ab bin al-Ashraf itu sebagai Muhammad bin Maslamah ini berada di pihak menentang Rasul. Nah ini tauriyah namanya. Dalam hal seperti ini boleh. Namun di dalam dakwah, ya, prinsip pokoknya itu adalah kita sampaikan secara terang-terangan. Sehingga kita jangan berpikir kemudian ya, ketika bicara ajaran Islam kita bulet ke sana kemari ketika ditanya seseorang. Kalau bisa jelaskan dengan terang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa innama 'ala rasulinal balaghul mubin." Sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat itu dengan mubin, terang, ya, jelas. Sehingga kalau kira-kira penjelasan ini kebalikannya ya, kalau kira-kira penjelasan itu tidak akan cukup waktunya, ya, kita bisa jelaskan dengan jelas, waktunya singkat, maka hendaknya ya kita nggak usah jelasin dulu kalau nggak ada waktu. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, dan tugas kita ini haruslah kita sadari adalah menjelaskan semata-mata. Adapun hasilnya orang itu menerima atau menolak atau mencaci atau mencela, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan efek dari apa yang kita sampaikan. Allah katakan di dalam Ar-Ra'd ya, fa innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Sesungguhnya tugasmu itu menyampaikan. Ini kaitannya dengan qaulan sadida tadi, sampaikan yang benar, wa 'alainal hisab. Sedangkan kamilah yang menghisab amalan mereka termasuk juga amalan kita. Yang kita sampaikan ini benar atau tidak. Ya. Jadi yang difikirkan utama itu kita ini, bukan tanggapan orang, bukan. Kemudian ini saya sampaikan juga dalam surah Al-Hajj. Bagaimana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk mengiklankan atau mengumumkan haji. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa azin fin nasi bil hajj. Serulah, kata Allah, kepada manusia untuk mengerjakan haji. Nabi Ibrahim itu, waktu itu di Makkah masih belum banyak orang. Tapi ini seruannya kepada siapa? Kepada manusia. Wa azin finnas. Maka di dalam tafsir Al-Qurtubi, apa yang difikirkan Ibrahim waktu itu? Beliau mengatakan, ya Rabb, wa ma yablughu sauti. Ya, wahai Tuhanku, ya, apa sih yang bisa sampai dengan suaraku ini? Ya, waktu itu belum ada toa, belum ada apalagi kajian online, belum ada. Sehingga kalau dipikir secara logika, masa mengumumkan di Makkah sana, sampai mana suara itu? Ya, secara logika nggak masuk akal. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, azin wa 'alayyal iblagh. Serukan saja, kewajibanku nanti yang akan menyampaikan itu. Fasa'ida Ibrahimu Khalilullah Jabala Abi Qubais. Maka Ibrahim kemudian ya, berdiri di Gunung Abi Qubais. Nah ini perlu usaha tadi. Jadi jangan dipotong sampai Allah juga yang menyampaikan. Akhirnya kada kemana-mana kita dalam dakwah. Ibrahim mengambil tempat yang paling strategis untuk saat itu, yakni di atas gunung. Fasoha. Kemudian beliau berteriak. Ini juga memberi pelajaran kepada kita. Uslub-uslub ini penting. Kalau saat itu uslubnya itu naik gunung dan berteriak agar suara itu jauh ke depan.
jauh bisa diterima oleh berbagai kalangan. Maka saat ini dakwah ini juga harusnya suara yang benar ini harusnya masif. Itu untuk sampai ke orang-orang itu tidak cukup kita berteriak. Kalau berteriak naik gunung nanti dianggap orang gila. Maka kita dengan men-share, ada teman ya situs dakwah kita misalnya, channel kita subscribe dan sebagainya, itu bentuk dari upaya kita. Sebagaimana Nabi Ibrahim ini upayanya naik gunung dan berteriak. Kata Ibrahim alaihissalam, ya ayuhan nas, innallaha qad amarakum bi haji hadzal bait. Wahai manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kalian untuk berhaji ke rumah ini, ke Baitullah. Jadi dijelasin begitu, bukan kemudian menjelasin yang lain-lain, hei ke sini undangan makan, bukan. Jadi memang jelas perintahnya itu disuruh haji, ya haji. Enggak dengan cara macam-macam. Liyusibakum bihil jannah. Agar kalian itu diberikan ganjaran surga, wa yujirakum min azabin nar, dan menjauhkan kalian dari api neraka. Fahujju, maka berhajilah kalian semua. Itu kata Ibrahim, teriakan Ibrahim di atas gunung. Terus bagaimana bisa sampai ke masa kita ini? Haji luar biasa. Ya, ajaran itu kalau Ibrahim harusnya saat itu menyampaikan, orang nggak banyak mendengar, mungkin hilang di tengah padang pasir suaranya itu nggak akan ada sampai. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan. Fa'ajabahu man kana fi aslabir rijal. Maka menjawablah ya, apa saja yang ada di sulbi para laki-laki. Jadi yang sampainya dakwah seruan Nabi Ibrahim itu bukan hanya kepada yang hidup sebagai manusia. Apa yang ada di sulbi laki-laki itu juga menerima seruan Ibrahim. Wa rahamin nisa, apa yang ada di rahim-rahim perempuan. Mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik ya. Labbaik Allahumma labbaik. Ya, aku penuhi seruan Engkau ya Allah, aku penuhi. Ini saya ingin sampaikan untuk menegaskan upaya dakwah ini upaya yang kita lakukan untuk menjelaskan. Kita jangan berpikir kemudian nyelamur ya ke sana kemari, kemudian menyampaikan tidak jelas. Dalam kondisi seperti ini hendaknya kita justru lebih memperjelas, memperkuat aktivitas dakwah ini. Allah Subhanahu wa taala juga yang menyampaikannya.